Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z. Ferry. Malam hari ini berjudul Sertai Aku Tuhan. Banyak orang berdoa, sertai aku Tuhan. Dasarnya karena dalam hidup ini banyak masalah, banyak bahaya dan sebagainya. Tetapi mestinya ketika kita berdoa, sertai aku Tuhan, dasarnya supaya aku bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, supaya aku bisa menyukakan hati-Mu, supaya aku bisa hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Mestinya itu, bukan karena hal yang lain. Demikian pula kalau dalam lingkungan pelayanan kita sering berkata, Tuhan sertai pelayananku. Tapi di balik doa itu kita berharap pelayanan kita sukses. Dan kalau sukses, nama kita terangkat dan mungkin juga bisa dapat uang. Atau mungkin waktu kita mau berkhotbah, kita berkata, Tuhan sertai dan urapi aku, agar khotbah kita bagus, orang memuji kita, dan itu nilai diri kita. Itulah kelicikan manusia, kelicikan yang ada pada kita. Kalau dulu tidak kita sadari, sebab di balik kalimat sertai aku Tuhan, ada agenda-agenda pribadi kita. Kita mau memanfaatkan Tuhan di balik pengakuan atau doa tersebut. Tetapi sekarang kalau kita berkata sertai aku Tuhan, maksudnya adalah supaya setiap langkah, tindakan, keputusan kita selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan kita benar-benar membahagiakan hatinya. Jadi kalau kita berkata sertai aku Tuhan, itu karena kita mau membahagiakan hatinya, bukan membahagiakan hidup kita, melainkan perasaannya, yaitu perasaan Tuhan. Tentu Tuhan akan menuntun kita bagaimana kita bisa membahagiakan perasaannya. Jadi entah kita sehat atau sakit, kaya atau miskin, masalah kita sudah selesai atau belum, kita tidak mau tenggelam dalam masalah-masalah tersebut. Kita tidak akan memberhalakan masalah-masalah tersebut. Tetapi bagaimana dalam setiap keputusan, tindakan dan pilihan kita benar-benar menyukakan hatinya. Ini yang harus menjadi motivasi kita. Jadi kalau kita memandang hal ini penting, maka pernyataan Tuhan supaya kita bisa menyukakan hatinya, kita bisa melihat bahwa menyukakan hati Allah, hidup suci, tidak bercacat dan tidak bercela, lebih berat dan sukar daripada mencari uang dan berkarir. Jangan berpikir sebaliknya, bahwa mencari uang atau berkarir lebih berat dari mencari Tuhan atau menemukan hatinya. Menemukan hati Allah itu benar-benar sesuatu yang tidak mudah. Harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita berkata Tuhan sertai aku, maksudnya adalah aku mau menemukan hati-Mu, Tuhan. Aku mau menemukan isi hati-Mu dan melakukan kehendak-Mu, supaya aku bisa menyukakan hati-Mu, ya Allah. Itu maksudnya. Orang-orang Kristen yang seperti ini, orang-orang yang merdeka dari dirinya sendiri dan orang lain. Dia tidak terbelenggu oleh masalahnya sendiri, apapun masalah yang dia hadapi, dan tidak terbelenggu oleh pandangan mata manusia terhadap dirinya. Ini sangat luar biasa. Jadi
kita disertai Tuhan supaya kita bisa menyukakan hati-Nya, yang akhirnya kita bisa sampai ke rumah Bapa. Adapun masalah-masalah lain dalam hidup kita selesaikan dengan tanggung jawab. Kita memang harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang kita lakukan. Ketika gereja mengesankan bahwa masalah-masalah hidup itu berat, maka lihat bagaimana jemaat awam mulai tidak sungguh-sungguh. Karena mengesankan mencari uang lebih berat, berkarir itu lebih berat, sehingga jemaat tidak sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan untuk menjadi seorang yang berkenan. Berurusan dengan Tuhan hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah keuangan, pemenuhan kebutuhan jasmani, dan lain-lain. Dan tidak jarang justru pendeta yang mengisyaratkan itu. Dalam doa syafaat, pendeta akan berkata, "Apa masalah saudara? Kalau kau datang dengan masalah ekonomi, rumah tangga, kesehatan, tantangannya seperti itu terus setiap minggu. Kadang-kadang malah dijanjikan bahwa ketika engkau pulang, engkau tidak akan sama seperti waktu engkau datang. Masalahmu telah selesai, engkau telah sembuh." Jemaat juga berkata, "Amin, amin." Padahal itu salah dan keliru. Maksud saya, belum tentu mereka benar-benar mendapat jalan keluar dari masalah tersebut. Masalah itu mungkin masih ada, tetapi kita bisa melewatinya karena Tuhan beserta dengan kita. Masalah itu masih ada, tapi masalah itu menuntun kita untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah dan menyenangkan hati Allah. Karena pendeta mengesankan bahwa mencari uang dan berkarir itu lebih sulit, maka perhatikan tantangan untuk mendoakan orang. Orientasinya hanya pemenuhan kebutuhan jasmani. Ini jadi salah satu kaprah. Jadi orang ke gereja karena mau melihat berkat Tuhan, bukan Tuhan sendiri yang mau ditemui. Apalagi kalau ada pendeta-pendeta yang dipandang sakti, bisa mendatangkan berkat jasmani dan kesembuhan, pasti lebih laku daripada pendeta yang tidak mempromosikan mukjizat. Tetapi kita yang dewasa rohani sekarang mulai mengerti, harus paham benar bahwa mencari Tuhan itu lebih sulit daripada mencari uang. Karenanya kita harus fokus pada hal ini. Matius 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya." Artinya kita harus mengusahakan bagaimana menjadi warga kerajaan surga yang baik. Ini yang penting, bukan yang lain. Ini satu-satunya agenda yang harus kita miliki, dan Tuhan pasti menuntun orang-orang seperti ini di jalan kebenarannya. Tapi kalau orang bercabang hati, dia tidak akan mendapat apa-apa. Firman Tuhan pun mengatakan, "Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan." Kita hanya boleh mengabdi kepada satu Tuhan, dan Tuhan itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Kita harus paham benar, setiap wilayah memiliki situasi yang berbeda-beda. Tetapi apapun situasi atau masalah orang itu, tidak akan melampaui kekuatannya. Jangan memberhalakan masalah. Setiap orang pasti punya beban, tapi beban itu pasti tidak melampaui kekuatannya. Setiap kita punya masalah, tetapi setiap masalah kita tidak melampaui kekuatan kita. Oleh sebab itu, fokus kita haruslah bagaimana menggunakan penyertaan Tuhan untuk belajar sebagai murid, duduk sebagai anak yang dididik Bapa di surga, supaya kita mengambil bagian dalam kekudusan Allah dan kita menjadi orang-orang yang berkenan kepadanya.
sampai di kekekalan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.